Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai dasar operasional interaktif petrophysics 3.6 untuk interpretasi image log dalam evaluasi struktur bawah permukaan. Nah, tutorial ini saya tujukan untuk kalian yang belajar praktikum geostruk untuk interpretasi atau evaluasi subsurface ya menggunakan interaktif petrophysics. Jadi tidak ditujukan untuk profesional. Nah, objektif yang ingin kita capai bersama adalah kalian nanti dapat melakukan plotting data pada IP 3.6 yang memuat di sini ada data kedalaman, kemudian data formasi, kemudian ada triple combo, dan juga tentunya di sini ada image log yang nanti kita gunakan adalah log FMI ya, full bore formation micro imager. Dan terakhir kalian dapat melakukan secara interaktif melakukan deep picking. Panduan langkah ini sudah saya siapkan. Saya bagi menjadi 4 bagian, mulai dari bagian persiapan, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan input data. Setelah kita input, kemudian kita edit itu data-data yang sudah kita input. Kemudian yang terakhir adalah interaktif deep picking. Nah, langsung saja masuk pada bagian pertama ya. Di bagian persiapan ini kita membuat database folder, dan juga nanti kita coba lihat ada data apa aja, dan juga kemudian ke IP-nya, ke IP 3.6 nanti kita akan coba bagaimana munculkan database browser. Nah, nanti kita akan dapat, nanti saya bagikan berupa file data bernama data geostruk yang di dalamnya itu berukuran 2,6 GB, cukup besar ya, karena kita butuh image log yang beresolusi cukup bagus, jadi untuk ukurannya cukup besar. Kemudian di dalamnya ada folder FMI image log kita, kemudian ada data LAS yang merupakan format daripada triple combo, dan terdapat 2 files. Ada files layout ini untuk mempermudah kalian melakukan plot data, dan ada data Excel berupa zone marker. Nah, sumur yang akan kita gunakan nanti adalah sumur TM1 pada open hole 12,25 inch. Nah, nanti pada saat pembuatan database folder ya, itu diharapkan kalian terletak pada satu main data, yaitu contohnya di sini adalah pada main data praktikum geostruk. Kemudian di dalamnya tadi ada file
ada folder data geostruct, dan juga nanti kalian tambahkan folder baru. Semisal untuk kalian adalah IP geostruct. Oke. Nah, tujuannya apa? Nanti ketika kalian, ini merupakan database dari IP, ketika kalian akan melakukan input data, maka datanya tidak kemana-mana, jadi itu ada dalam satu main folder praktikum geostruct. Oke, kalau sudah buat, kita buka IP-nya. Nah, untuk kalian yang menggunakan spesifikasi laptop mungkin menengah ke bawah, pada saat membuka IP 3.6 mungkin sedikit lama ya, karena memerlukan proses cracking. Jadi teman-teman bersabar saja dan tunggu sampai ada pemberitahuan ya. Nah, di sini ada pemberitahuan, langsung kalian oke saja. Nah, di sini apabila kalian baru melakukan instalasi, kalian belum membuat database apapun sebelumnya di IP kalian, maka di sini adalah kosong, atau bahkan ketika kalian membuka IP, maka itu adalah database terakhir yang kalian buka gitu. Jadi jangan bingung, nanti tinggal pada menu file, kemudian kalian tinggal buat create new data. Nah, kalau munculnya seperti ini juga sama, nanti tinggal kita create saja. Nah, nanti akan muncul window yang sama seperti ini apabila kita klik ini, ataupun kita ambil dari tab file, langsung kita browse dan arahkan pada IP folder yang tadi kita sudah buat ya, pada main folder praktikum geostruct, dan ini adalah database folder IP kita. Oke, apabila sudah sesuai dengan lokasinya, kita tinggal oke. Nah, ini akan muncul database baru berupa nama tadi IP geostrk pada window browser. Nah, apabila teman-teman mungkin belum muncul database browsernya, kalian bisa munculkan database browser pada tab view ya, pada tab view, kemudian klik di database browser. Nah, maka akan muncul, dan ini adalah database yang sudah kita buat. Maka bagian satu sudah selesai. Kita masuk pada bagian kedua untuk melakukan input data ya, mulai dari data yang pertama, yaitu data last triple combo. Nah, untuk melakukan input ataupun output nantinya, kita pada satu tab bernama input slash atau garis miring output. Nah, di sini ada pilihan load data. Untuk yang akan kita inputkan untuk last triple combo adalah pada pilihan last garis miring LBS load. Nah, ini adalah database IP kita tadi, dan ini adalah main folder yang tadi kita sudah sama-sama lihat.
maka untuk mengambil data kita ada di data geostruct. Kemudian kita akan inputkan adalah berupa file las. Nah, ini adalah sumber yang akan kita inputkan. Klik open. Oke, ini adalah muatan-muatan kurva yang ada di dalam file las tm1. Ada sekitar 13 data atau 13 kurva. Dan di sini kita inputkan untuk depth-nya, type-nya adalah depth. Nanti kalian tinggal scroll saja. Kemudian di sini kita ganti untuk LRS adalah bukan shallow tetapi adalah medium matrices. Oke, ini semua kita centang. Apabila kita tidak centang maka ini akan tidak di-load oleh si IP. Jadi kita cek semua ini pada kolom load. Nah, ini secara otomatis sudah terisi. Ada satuan, unit, kemudian stepnya, top dan bottom dari interval log. Jadi ini top dan depth interval si service company melakukan logging. Jadi bukan top dan bottom dari sumurnya. Oke, sudah, kita tinggal load saja. Nah, maka akan muncul sumur TM1 pada database IP GeoSTRK. Nah, di sini juga ada pemberitahuan tadi font berwarna merah, maka itu adalah sudah kita inputkan. Kita close saja. Nah, ini untuk kelas sudah kita input. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan input untuk zone marker. Nah, zone marker ini itu berada pada file Excel. Jadi kita buka dulu Excel-nya. Oke, ini adalah zone marker untuk nama-nama formasi berikut dengan top dan bottom yang sudah diketahui. Ini bersatuan meter measure depth. Di sini dalamnya ada Parigi, Cibulakan Atas, Batu Raja, Talangakar, dan Jatibarang. Ya, ini adalah formasi-formasi yang ditembus oleh sumur TM1. Oke, untuk melakukan inputnya kita kembali pada tab input output, kemudian kita load dan kita pilih load zone tops. Nah, di sini kita pilih new tops karena masih kosong ya. Oke, nah di sini ada zone Z name, misal namanya adalah for mission. Atau kita pakai aja formasi lah ya. Nah, kemudian untuk kalian bisa ketik satu-satu ya di sini, atau kalau kalian ingin cepat kita blok kemudian kita copy saja dan kita pastekan di sini. Tidak bisa menggunakan Ctrl V ya, jadi kita pakai bottom, ada di sini bottom paste from external spreadsheet. Nah, maka sudah muncul nama zones-nya dan top bottom yang udah diketahui. Dan kita tekan OK. Nah, maka di sini sudah ada set name untuk zone bernama formasi. Oke, kita close. Untuk melihat zone marker yang sudah kita inputkan itu ada di dalam sumur TM1 ya, itu ada pada parameter set. Nah, di sini muncul set tops bernama formasi. Oke, maka zone marker sudah kita inputkan. Kemudian yang ketiga untuk input data adalah kita inputkan image log-nya, yaitu bernama atau
jenisnya adalah FMI. Nah, sama seperti sebelumnya, kita pada tab input output dan kita load pada pilihan DLIS load. Ya, ini adalah format untuk FMI kita. Nah, ini pada tadi main folder praktikum Gestrook, kemudian data Gestrook, dan pada folder FMI ini merupakan file DLIS-nya yang berukuran 2,62 GB. Oke, kita open sama seperti sebelumnya. Nah, maka akan muncul di sini, ini adalah file type ID datanya, data lognya. Ini file ID, ini adalah data lama ya. Nah, untuk memunculkan apa saja yang ada di dalam data DLIS ini, maka kita double klik pada file ID-nya. Nah, maka akan keluar isi-isi yang ada di dalam DLIS. Nah, ini kalian untuk melakukan browsing, kira-kira di dalamnya ada apa aja bisa dilihat-lihat di sini. Nah, untuk inputnya kita pada filternya di sini no mask, kemudian well-nya kita inputkan pada WLTM1. Ya, nanti secara otomatis akan dibuat setnya berupa bernama DLIS FMI. Nah, ini untuk loadnya kita cek semuanya ya, tinggal double klik pada judul kolom load. Nah, ini maka sudah kita cek semuanya untuk kurva-kurvanya. Oke, apabila sudah, kita tekan next. Nah, maka file DLIS yang akan kita load itu akan berada pada sumber TM1 dengan ini adalah kurva-kurva yang akan kita inputkan dan semuanya sudah berstatus valid, jadi tinggal kita load saja ya. Nah, ketika kalian nanti sudah menekan load untuk input data DLIS ini atau FMI-nya itu membutuhkan waktu cukup lama ya. Apabila kalian yang punya spesifikasi mungkin menengah ke bawah, mungkin bisa sampai 1 jam bahkan hingga 2 jam. Nah, tapi selama IP 3.6 itu belum not responding, maka kalian tunggu saja ya, maka itu akan terinputkan selama kurang lebih 1 jam. Oke, jadi mohon pada saat input FMI itu mohon bersabar ya. Oke, jadi kita akan buka saja database yang sudah terinputkan datanya. Nah, apabila kurva-kurva FMI sudah di-load oleh IP, maka di sini akan muncul set baru bernama DLIS FMI. Ya, oke, ini triple combo kita. Sebelumnya ada 13 kurva, kemudian ini adalah FMI-nya sebanyak 10 kurva. Oke, maka untuk proses input itu sudah selesai kita lakukan. Masuk pada bagian selanjutnya adalah bagian editing. Nah, untuk bagian editing itu sudah saya permudah dengan
saya buatkan layoutnya, jadi kalian tinggal menginputkan itu layout, jadi tidak perlu kalian edit secara manual ya. Nanti kalian untuk bagaimana melakukan edit secara manual bisa kalian coba-coba sendiri di IP 3.6. Tapi ini untuk mempersingkat dan mempermudah kalian, kalian tinggal melakukan load untuk layoutnya. Caranya adalah pada fitur logplot. Nah, di sini kalian bebas saja. Misal kita pilih 3 track blank, ataupun di sini juga ada fitur triple combo ya. Jadi untuk kalau sekedar hanya plot triple combo itu bisa saja. Nah, ini contoh blank layout. Nah, kita akan inputkan layout yang sesuai dengan apa yang saya arahkan. Maka tinggal kita pilih di sini ada file, kemudian load plot format. Nah, itu ada untuk layoutnya, itu tadi ada pada folder data geostruct. Nah, ini ada layout.plt. Nah, ini merupakan format plot untuk IP ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, kemudian open. Oke, ini untuk loadnya sudah bisa secara otomatis, jadi sekaligus juga untuk data-data FMI dan juga zone markernya. Tapi nanti kita lihat ya, coba apakah sudah sesuai atau belum. Kita tunggu dulu. Sekali lagi ya, bahwa untuk processing data FMI ini beresolusi cukup besar, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup sabar apabila kita menggunakan spesifikasi laptop yang menengah ke bawah lah. Paling tidak itu membutuhkan i7 untuk prosesornya, dan RAM-nya mungkin bisa sampai 16 atau 32 GB. Tapi anyway, gak apa-apa karena kita pakai crack, jadi ya sudah, apa boleh buat. Nah, ini semua sudah terinputkan ya. Jadi teman-teman di sini enak sekali. Sudah ada depth-nya, kemudian formasinya sudah ada, kemudian untuk gamma ray, resistivity, neutron density itu semuanya sudah tershading juga, dan untuk FMI-nya juga sudah muncul. Nah, untuk kita bisa melihat lebih detail, di sini ada fitur skala. Nah, ini adalah full. Skala di sini adalah full yang kita lihat dari top logging sampai bottom logging. Nah, untuk memperbesarnya kita pakai skala semisal adalah 1:60 misal. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, untuk mempercepat kalian juga bisa, misal pada kedalaman yang akan dituju, di sini di paling kanan ada kurva gamma ray di sini ya, misalkan akan menuju pada kedalaman sekitar 2300, maka teman-teman tinggal klik saja. Nah, ini sudah tertuju pada kedalaman sekitar 2300. Ini pada formasi cibulakan atas. Nah, ini adalah log FMI yang sudah kita inputkan. Oke.
Nah, kemudian kita coba lihat objektifnya pada PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini sudah cukup sesuai ya untuk formatnya, untuk image log-nya, depth dan zone marker. Tapi di sini ada sedikit yang belum sesuai, maka kita sesuaikan supaya sama persis dengan apa yang diminta. Ya, di sini dia menggunakan kurva-kurva dari inputan FMI. Ada gamma ray dari FMI, kemudian C1, C2 dan bit size. Maka untuk merubah pada setiap kolom atau setiap track, kita tinggal double klik saja di sini, atau kita coba perluas lagi ya. Maka ini tinggal kita kebawahkan saja. Nah, ini sudah perluas. Oke. Maka yang belum sesuai dengan apa yang objektif kita tadi sepakati adalah untuk kurva gamma ray-nya ya. Oke, maka kita double klik. Nah, di sini kita pilih adalah DLIS untuk gamma ray. Oke, nah ini sudah sesuai ya untuk left scale dan juga right scale-nya. Kita tekan OK. Nah, ini untuk shading juga kita pilih gamma ray dari FMI. Kita tinggal tekan OK. Nah, maka di sini sudah sama persis dengan apa yang diminta. Oke, maka dengan ini untuk proses editing sudah selesai ya. Untuk format warna dan sebagainya ini sudah saya sesuaikan pada format standar yang biasa orang umum pakai gitu ya. Jadi apabila kalian juga akan melakukan edit sendiri, kalian bisa gunakan di sini ada edit format. Nah, kalian di sini juga bisa melakukan edit sendiri ya, baik dari background background judul tracknya itu di sini juga bisa. Misal kalian akan backgroundnya adalah magenta, juga bisa. Nah, ini berwarna magenta ya, tapi mungkin lebih baik adalah berwarna light gray. Oke ya, itu kalian bisa edit menggunakan fitur edit format. Di sini juga bisa kalian secara manual dengan double klik pada headernya. Ini kalian bisa secara manual baik style kurvanya dan juga pewarnaan kurva itu kalian bisa edit sendiri. Apabila mungkin width-nya mungkin terlalu tipis atau mungkin ini terlalu tebal, itu teman-teman bisa melakukan edit melalui fitur ini. Oke ya, cukup mudah ya untuk melakukan plotting. Selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi lebih lanjut. Nah, kalau misal teman-teman untuk zone formation-nya semisal belum muncul gitu ya, maka untuk bisa memunculkan zone di sini adalah kalian tinggal pilih saja di sini. Untuk stylenya adalah style zone. Ini apabila kalian kebingungan ya. Nah, kemudian di sini untuk plotnya bisa plot number atau plot names atau no text, atau itu artinya cuma warna dan sebagainya. Gitu ya. Misal di sini adalah names, kemudian kalian tinggal pilih sendiri. Nah, di sini adalah zone marker yang sudah tadi kita inputkan. Oke, jadi itu apabila kalian merasa kebingungan untuk bagian track zone. Nah, setelah semuanya sudah beres, maka terakhir adalah kita melakukan interactive deep picking.
Nah, untuk melakukan interaktif deep picking ini salah satu keunggulan fitur daripada IP 3.6 ataupun juga versi sebelum-sebelumnya, itu bisa melakukan secara interaktif. Nah, itu ada pada fitur tab edit di sini ya. Pada tab edit kemudian ada pilihan interaktif deep picking ya, kita pilih saja. Nah, di sini ada image display left of track represent. Nah, ini untuk image display, untuk static normalisasi dan dynamic normalisasi. Ini adalah kita referensinya adalah True North, itu untuk alat logging FMI ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana membaca dan interpretasi untuk FMI. Untuk kali ini kita familiarkan untuk operasionalnya ya. Jadi pilihan True North di sini nanti akan lebih lanjut dibahas pada sesi diskusi. Oke, kemudian di sini ada kurva output curve-nya. Di sini ada deep angle, kemudian deep azimuth dan deep symbol. Nah, ini adalah outputnya, jadi teman-teman tidak perlu hiraukan, atau mungkin kalian mau namai sendiri juga bisa, kalian namai sendiri. Apabila tidak juga biarkan saja. Kemudian untuk input curve-nya ya, mulai dari borehole deviation itu kita scroll ya, kita pilih. Nah, ini adalah bernama devim. Dan untuk borehole azimuthnya itu adalah hazim. Untuk kaliper 1 itu adalah C1. Untuk kaliper 2 adalah C2. Kemudian untuk image track di sini adalah kita gunakan untuk interpretasi. Biasanya orang pakai adalah menggunakan dynamic normalization. Tapi dalam kita melakukan picking itu alangkah lebih baik bahwa kita melakukan atau menggunakan dua interpretasi sekaligus. Tapi ini untuk sekedar kurva, maka orang biasanya gunakan pada dynamic normalization. Kemudian untuk hasil dari deep picking yang nantinya kita buat adalah itu pada track ke-8 yang bernama tracknya adalah deep angle. Oke, apabila ini sudah terpenuhi semuanya, maka kita tinggal start edit. Nah, ya di sini akan muncul, maka nanti di bagian track dynamic normalization nanti akan muncul deep angle. Oke, di sini juga pada track 8 sudah ada. Nah, untuk melakukan secara manual, maka kalian akan perlukan penglihatan atau investigasi yang lebih luas. Maka kalian bisa melakukan high track untuk neutron density, resistivity, dan gamma ray. Ini untuk supaya track pada static dan dynamic normalization akan lebih besar. Maka akan jadinya seperti ini. Itu kita high track ya. Ini kita high track. Oke, mungkin untuk gamma ray kita perlukan ya untuk lebih memudahkan dalam melakukan interpretasi. Nanti akan dijelaskan pada sesi diskusi. Nah, kurang lebih tentunya ini adalah terkait pada kandungan sel di dalam
bebatuan atau jenis daripada litologi itu sendiri. Nah, untuk skala mungkin kita butuh lebih detail, ya, bahkan orang bisa sampai 1:20. Nah, maka di sini untuk static dan dynamic normalization-nya akan terlihat lebih jelas, ya. Namun kita butuh details. Nah, untuk melakukan picking secara manual, teman-teman tinggal klik saja pada track yang untuk melakukan picking udah tadi kita pilih, yaitu pada dynamic normalization. Kita tinggal klik kanan saja. Kita klik kanan, kemudian atur ke atas, ke bawah, geser kanan, geser kiri. Kita sesuaikan dengan sesuaikan dengan pola daripada yang ada di dalam muncul pada gambar fMI. Itu kita sesuaikan saja kanan kiri atau atas bawah. Nah, misalnya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini apabila muncul semacam ini, untuk melakukan editingnya, ini contoh yang tadi, yang ini adalah kurang ke atas, maka untuk kita menggeser itu kita tekan klik kanan, ya, tekan mouse klik kanan. Jadi ini harus pakai mouse kanan, itu tinggal kita ke ataskan atau ke bawahkan, ya, kita tekan. Kalau apabila sudah pas, misalnya kita lepas gitu, ya. Oke, sorry ya, ini mungkin ada 2 deep angle, jadi ini saya hapus dulu mungkin salah satunya. Nah, kita gunakan satu saja. Oke, nanti kalian, apabila kalian baru, maka cuma akan muncul satu kok. Jadi ini oke, ini yang tadi kita udah buat. Untuk menggeserkannya adalah kita pakai klik kanan, kemudian kita geser ke bawah, kita sesuaikan, kita paskan. Nah, maka akan muncul deep angle pada track deep angle dengan sudut sekian, dan arah deep dan strike-nya adalah seperti berikut yang ditunjukkan pada tadpole. Nah, untuk merubah tadpole, kalian bisa merubah pada ini window deep picking-nya itu pada type. Nah, di sini ada bentuk segitiga, ada bentuk diamond. Nah, ini kalian butuhkan mungkin untuk pembedaan deep, ataupun juga apabila menunjukkan tren yang deep semakin turun ataupun deep semakin naik, itu teman-teman bisa gunakan fitur ini, ya. Apabila kalian mau standar saja, ya nggak apa-apa, gunakan yang tipenya adalah circle. Nah, untuk menghapusnya, contohnya ini adalah tidak perlu, untuk interpretasi yang tidak perlu, maka kalian klik kanan, ya. Ini bisa dilihat pada window deep picking, apabila kita arahkan, maka di sini ada berwarna hijau. Untuk depth-nya itu adalah depth yang kita tuju, ya. Jadi apabila ini sudah hijau dan sudah itu, maka untuk mengaktifkan interaktif ini, kita tinggal klik saja. Nah, oke, sorry, ini muncul baru. Nah, untuk mendelete ini, maka kita klik dulu, kemudian sebentar. Nah, oke, pokoknya kita pilih dulu itu deep yang tidak perlu, kemudian setelah kita pilih, kemudian kita tekan delete, maka itu akan terhapus, ya.
Apabila belum, ya kalian coba-coba aja terus sampai div itu aktif dan kalian bisa menghapusnya. Oke ya, itu satu contoh. Kemudian contoh lagi, nah, tentunya kalian harus baca-baca materi bagaimana melakukan picking dari pola-pola sinusoidal yang ada di dalam atau yang terekam oleh kurva ataupun image log dari fMRI ya. Kalian bisa melakukan interpretasi sendiri. Oke, ini adalah contohnya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya untuk melakukan deep picking dan bagaimana membuat sense pada saat kalian melakukan picking. Tentunya kalian harus paham betul mengenai teori ya, teori-teori yang ada di dalam buku-buku, bagaimana menunjukkan bahwa pola tren daripada dip ini adalah berupa patahan, dan juga bagaimana untuk pola-pola yang lainnya ya. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut. Oke, untuk apabila ini kalian masih melakukan untuk interaktif deep pickingnya, maka kalian bisa minimize ya, akan muncul di sebelah kiri bawah ya. Apabila kalian mungkin terlanjur close karena mungkin dianggap selesai ya untuk kalian melakukan deep picking, atau mungkin mau berhenti sejenak atau sebagainya, kalian bisa close. Dan untuk memunculkannya lagi ya, maka kalian harus menginputkan dulu seperti tadi ya. Kalian akan dari awal inputkan untuk deviation, kemudian azimut, kemudian kaliper, dan juga tracknya tadi adalah pada track 7 untuk select image track, dan deep resultnya pada track 8. Maka kalian tinggal pilih start edit, dan ini adalah apa yang sudah sebelumnya kalian interpretasi ya. Ini sudah tersimpan, jadi kalian tinggal mulai melakukan picking lagi. Itu sudah bisa dilakukan, otomatis akan ditambahkan di sini gitu ya. Jadi jangan bingung ataupun jangan juga panik. Oke, nah ini sudah selesai. Maka setelah interaktif deep picking selesai, maka tutorial kita pada kali ini sudah selesai ya. Tinggal nanti untuk interpretasinya lebih jauh ya, kita buka pada sesi diskusi online. Dan apabila kalian mau menutup database kalian bisa pilih di sini ada pilihan save all wells to database, dan juga ada save current well to database. Nah, ini karena sumbernya cuma satu, maka kedua ini juga bisa digunakan gitu ya, fiturnya sama saja. Ininya, dua fitur ini adalah untuk kalian melakukan save sumur. Nah, apabila sudah ditekan save-nya, baik yang kiri ataupun yang kanan, nah ini biasanya akan ditujukan untuk mau nge-save sumur yang mana. Karena cuma satu ya, maka ini sudah otomatis terinputkan, tinggal kita tekan OK. Maka ini sudah tersave pada database kalian ya. Untuk close-nya tinggal close saja. Kemudian di sini ada sekali lagi untuk konfirmasi adalah untuk save sumur. Kalian tinggal tekan yes saja. Nah, oke, maka tutorial kali ini sudah selesai ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.